Bagaimana jadinya jika seorang manusia biasa jatuh cinta kepada seorang bidadari dari kayangan? Dan bagaimana jika cinta itu dimulai bukan dengan kejujuran, melainkan dengan sebuah rahasia yang disembunyikan rapat-rapat? Konon di sebuah hutan sunyi di tanah Jawa, seorang pemuda bernama Jaka Tarub tanpa sengaja melihat 7 bidadari turun dari langit untuk mandi di sebuah telaga. Namun satu keputusan nekat yang ia lakukan malam itu justru mengubah takdir cinta mereka selamanya. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan penyesalan yang melegenda hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan menyelami kisah-kisah legenda Nusantara, cerita rakyat penuh makna, dan dongeng pengantar tidur yang menenangkan hati. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya setiap hari. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia dikenal rajin berburu dan hidup sederhana di dekat hutan yang lebat. Meski dikelilingi alam yang indah, hati Jaka Tarub sering dipenuhi kesepian karena hidup seorang diri tanpa keluarga. Setiap hari ia menghabiskan waktu menyusuri hutan dan mendengarkan suara alam. Namun tanpa ia sadari, takdir besar sedang menunggunya di dalam hutan itu. Takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu sore setelah berburu, Jaka Tarub berjalan semakin jauh memasuki hutan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Langit mulai berubah jingga, sementara suara burung dan desir angin membuat suasana terasa begitu sunyi. Saat itulah matanya menangkap cahaya aneh di balik pepohonan lebat. Karena penasaran, Jaka Tarub perlahan mendekat. Semakin dekat, cahaya itu semakin terang, seperti sinar bulan yang turun ke bumi. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah telaga yang airnya sangat jernih dan berkilau. Namun Jaka Tarub terkejut ketika melihat beberapa wanita cantik sedang mandi dan tertawa di telaga itu. Pakaian mereka berkilauan seperti cahaya langit. Jaka Tarub segera bersembunyi di balik semak-semak sambil menahan nafas. Ia belum tahu bahwa wanita-wanita itu bukan manusia biasa, melainkan para bidadari dari kayangan. Dari balik semak-semak, Jaka Tarub memperhatikan para wanita cantik itu dengan penuh kagum. Mereka tertawa riang sambil bermain air di telaga yang berkilau diterpa cahaya senja. Rambut mereka panjang dan indah, sementara pakaian yang diletakkan di tepi telaga memancarkan cahaya lembut seperti cahaya bintang. Jaka Tarub tidak pernah melihat kecantikan seperti itu sebelumnya. Hatinya berdebar ketika pandangannya tertuju pada salah satu bidadari yang wajahnya tampak paling anggun dan menenangkan. Dialah Nawang Wulan. Tanpa disadari, sejak saat itu takdir Jaka Tarub mulai berubah. Pertemuan di telaga itu akan membawa kisah cinta yang indah, namun juga penuh rahasia dan penyesalan. Jaka Tarub terus memandangi para bidadari yang sedang mandi di telaga. Namun saat matanya tertuju pada selendang bercahaya milik Nawang Wulan, tiba-tiba muncul keinginan aneh di dalam hatinya. Ia takut bidadari cantik itu akan kembali ke kayangan dan menghilang selamanya. Dengan langkah hati-hati, Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya, lalu mengambil salah satu selendang yang terletak di tepi telaga. Selendang itu terasa sangat lembut dan memancarkan cahaya hangat. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyembunyikannya di balik semak-semak. Jaka Tarub tidak menyadari bahwa keputusan kecil itu akan mengubah hidupnya dan Nawang Wulan untuk selamanya. Tak lama kemudian, para bidadari mulai keluar dari telaga setelah puas bermain air. Mereka segera mengenakan selendang masing-masing untuk kembali terbang ke kayangan sebelum malam tiba. Namun,
Tiba-tiba suasana berubah panik ketika Nawang Wulan tidak menemukan selendangnya. Ia mencari ke sana kemari dengan wajah cemas. Tangannya gemetar saat membongkar tumpukan pakaian di tepi telaga. Tetapi selendang itu tetap tidak ada. "Selendangku hilang," ucapnya pelan dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, para bidadari lain mulai khawatir karena waktu untuk kembali ke kayangan hampir habis. Mereka membantu mencari, tetapi hasilnya tetap sama. Akhirnya, dengan perasaan sedih dan takut, saudari-saudari Nawang Wulan terpaksa kembali ke kayangan tanpa dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Nawang Wulan ditinggalkan sendirian di dunia manusia. Setelah para bidadari kembali ke kayangan, Nawang Wulan terduduk lemas di tepi telaga. Air matanya jatuh perlahan karena tidak tahu bagaimana cara kembali. Langit mulai gelap, sementara hutan di sekeliling terasa asing dan menakutkan baginya. Di balik pepohonan, Jakatarup memperhatikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bersalah melihat Nawang Wulan menangis sendirian. Namun di sisi lain, hatinya juga tidak tega membiarkan bidadari itu sendirian di tengah hutan saat malam akan tiba. Dengan langkah pelan, Jakatarup akhirnya memberanikan diri keluar dari persembunyiannya. "Jangan takut," ucapnya lembut. Nawang Wulan langsung terkejut dan mundur beberapa langkah. Namun ketika melihat wajah Jakatarup yang tampak tulus, rasa takutnya perlahan berkurang. Dan sejak pertemuan pertama itu, kisah takdir mereka pun benar-benar dimulai. Malam mulai turun, dan udara hutan terasa semakin dingin. Nawang Wulan masih berdiri gelisah di tepi telaga sambil memandang langit. Berharap saudari-saudarinya kembali menjemputnya. Namun langit tetap sunyi, tanpa cahaya dari kayangan. Jakatarup merasa iba melihat Nawang Wulan sendirian. Ia tahu hutan itu berbahaya saat malam tiba. "Jika kau tidak keberatan, kau bisa tinggal sementara di rumahku," ucap Jakatarup pelan. Nawang Wulan terdiam. Ia ragu mempercayai manusia yang baru dikenalnya. Namun ia juga sadar tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Dengan hati-hati, Jakatarup meyakinkan bahwa ia tidak akan menyakitinya. Sikapnya yang sopan dan lembut perlahan membuat Nawang Wulan merasa sedikit tenang. Akhirnya, dengan penuh keraguan, Nawang Wulan menerima tawaran itu. Dan tanpa mereka sadari, keputusan malam itu akan menjadi awal dari kisah cinta yang indah, sekaligus penuh luka. Perjalanan menuju desa berlangsung dalam keheningan. Nawang Wulan berjalan perlahan di belakang Jakatarup, sambil memandangi sekeliling dengan rasa asing. Cahaya obor dari rumah-rumah penduduk terlihat berkelip di kejauhan, sementara suara jangkrik memenuhi malam yang dingin. Sesampainya di rumah kecil milik Jakatarup, Nawang Wulan terdiam cukup lama. Rumah itu sangat sederhana, terbuat dari kayu dan bambu, jauh berbeda dari kemegahan kayangan. Namun suasananya terasa hangat dan damai. "Maaf jika tempat ini sederhana," ucap Jakatarup pelan. Nawang Wulan menggeleng perlahan. "Tidak, tempat ini terasa tenang," jawabnya lirih. Hari-hari berikutnya, Nawang Wulan mulai belajar hidup sebagai manusia biasa. Ia membantu membersihkan rumah dan memasak bersama warga desa. Kehadirannya membuat hidup Jakatarup yang dulu sepi perlahan berubah penuh kebahagiaan. Hari demi hari berlalu dan hubungan Jakatarup dengan Nawang Wulan semakin dekat. Sikap Jakatarup yang lembut dan perhatian perlahan membuat hati Nawang Wulan merasa nyaman tinggal di bumi. Ia mulai merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, di bawah cahaya matahari senja, Jakatarup memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. "Nawang Wulan, maukah kau menjadi pendamping hidupku?" tanyanya penuh harap.
Nawang Wulan terdiam beberapa saat. Meski hatinya masih merindukan Kayangan, ia juga telah menemukan kebahagiaan bersama Jakatarup. Akhirnya, dengan senyum tipis, ia mengangguk pelan. Pernikahan sederhana pun digelar di desa. Warga ikut bergembira melihat mereka bersatu. Dan sejak saat itu, kehidupan Jakatarup terasa jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah menikah, kehidupan Jakatarup berubah menjadi lebih baik. Nawang Wulan dikenal sebagai istri yang rajin dan penuh kasih sayang. Namun ada satu hal yang membuat Jakatarup merasa heran. Persediaan beras mereka tidak pernah cepat habis meski digunakan setiap hari. Suatu pagi, Jakatarup diam-diam memperhatikan Nawang Wulan memasak di dapur. Ia melihat istrinya hanya memasukkan 1 butir padi ke dalam kukusan. Jakatarup mengernyit bingung. Namun beberapa saat kemudian, kukusan itu menghasilkan nasi yang cukup untuk 1 keluarga. Jakatarup sangat terkejut melihat keajaiban tersebut. Ia sadar bahwa istrinya memang bukan wanita biasa. Meski hidup di bumi, Nawang Wulan masih memiliki kesaktian dari Kayangan. Dan sejak saat itu, rasa penasaran perlahan mulai tumbuh di hati Jakatarup. Suatu pagi, sebelum pergi mengambil air, Nawang Wulan menghampiri Jakatarup yang sedang duduk di depan rumah. "Suamiku, ada satu hal yang harus kau ingat," katanya lembut. Jakatarup menatapnya penuh perhatian. "Jangan pernah membuka tutup kukusan saat aku memasak." Nada suara Nawang Wulan terdengar serius, membuat Jakatarup sedikit heran. "Kenapa?" tanyanya penasaran. Namun Nawang Wulan hanya tersenyum tipis. "Percayalah padaku, selama larangan itu dijaga, semuanya akan tetap baik-baik saja." Jakatarup akhirnya mengangguk meski masih bingung. Sejak saat itu, ia selalu mengingat pesan tersebut. Namun semakin lama, rasa penasaran di dalam hatinya justru semakin besar. Ia terus memikirkan rahasia di balik keajaiban 1 butir padi yang berubah menjadi banyak nasi. Hari demi hari berlalu, tetapi rasa penasaran di hati Jakatarup semakin sulit dikendalikan. Setiap kali melihat Nawang Wulan memasak, pikirannya selalu dipenuhi pertanyaan. Bagaimana ya 1 butir padi bisa menghasilkan begitu banyak nasi? Awalnya Jakatarup mencoba melupakan rasa ingin tahunya. Namun larangan dari Nawang Wulan justru membuat pikirannya semakin gelisah. Suatu hari ketika Nawang Wulan pergi ke sungai mengambil air, dapur rumah mereka menjadi sunyi. Hanya suara kayu terbakar yang terdengar pelan dari tungku. Jakatarup berdiri di depan kukusan sambil menatapnya lama. Dalam hatinya terjadi pergulatan besar antara rasa penasaran dan rasa bersalah. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang akan diambilnya sebentar lagi akan mengubah seluruh hidup mereka. Dengan tangan gemetar, Jakatarup perlahan membuka tutup kukusan milik Nawang Wulan. Dan seketika, matanya membelalak kaget. Di dalamnya hanya ada 1 butir padi kecil yang memancarkan cahaya lembut. Jakatarup terpaku penuh heran. Namun beberapa saat kemudian, cahaya pada butir padi itu perlahan menghilang. Suasana dapur mendadak terasa dingin dan sunyi. Jakatarup langsung panik dan menutup kembali kukusan itu. Tak lama kemudian, Nawang Wulan pulang membawa kendi air. Namun baru masuk ke dapur, wajahnya langsung berubah pucat. "Apakah kau membuka kukusan itu?" tanyanya pelan. Jakatarup terdiam. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Air mata mulai memenuhi mata Nawang Wulan. "Kau telah melanggar janji kita," ucapnya lirih penuh kesedihan. Sejak kejadian di dapur itu, suasana rumah mereka tidak lagi sama. Nawang Wulan menjadi lebih pendiam, sementara Jakatarup terus dihantui rasa bersalah. Kesaktian Nawang Wulan perlahan mulai menghilang.
Kini ia tidak lagi bisa memasak hanya dengan 1 butir padi. Persediaan beras di rumah mereka pun semakin cepat habis. Jaka Tarub mulai bekerja lebih keras dari biasanya. Ia berburu lebih jauh ke dalam hutan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suatu malam, Jaka Tarub mencoba meminta maaf. "Aku benar-benar menyesal," katanya lirih. Nawang Wulan menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Aku sudah memaafkanmu," jawabnya pelan. "Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kembali seperti semula." Kalimat itu membuat hati Jaka Tarub terasa semakin berat. Suatu pagi, Nawang Wulan membersihkan lumbung padi yang hampir kosong. Saat memindahkan tumpukan jerami, tangannya tiba-tiba menyentuh sesuatu yang lembut. Ketika ia menarik benda itu keluar, tubuhnya langsung membeku. Itu adalah selendang kayangannya. Selendang yang selama ini hilang dan membuatnya terjebak di bumi. Tangan Nawang Wulan gemetar saat memegang kain bercahaya itu. Perlahan, sebuah kenyataan pahit muncul di dalam pikirannya. Selendang itu tidak pernah hilang. Seseorang telah menyembunyikannya. Dan hanya ada 1 orang yang mungkin melakukan hal itu. Jaka Tarub. Air mata mulai jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, hatinya dipenuhi rasa kecewa yang begitu dalam terhadap lelaki yang selama ini ia cintai. Sore itu, Jaka Tarub pulang dari hutan dengan tubuh lelah. Namun ketika memasuki rumah, suasana terasa sangat sunyi. Di dekat jendela, Nawang Wulan duduk sambil memegang selendang kayangannya. Wajah Jaka Tarub langsung pucat. "Jadi selama ini, kau yang menyembunyikannya?" tanya Nawang Wulan dengan suara bergetar. Jaka Tarub tidak mampu menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi pengakuan. Air mata jatuh di pipi Nawang Wulan. Hatinya hancur karena lelaki yang ia cintai ternyata telah membohonginya sejak awal. "Aku melakukan itu karena takut kehilanganmu," ucap Jaka Tarub penuh penyesalan. Namun Nawang Wulan hanya menatapnya dengan mata penuh luka. "Cinta tidak seharusnya dimulai dengan kebohongan," jawabnya lirih. Dan sejak saat itu, Jaka Tarub mulai takut kehilangan Nawang Wulan selamanya. Malam itu, hujan turun perlahan di luar rumah. Nawang Wulan duduk diam sambil memeluk selendang kayangannya. Sementara Jaka Tarub berdiri dengan hati penuh penyesalan. "Aku melakukan semua itu karena aku mencintaimu," ucap Jaka Tarub lirih. Namun Nawang Wulan hanya menunduk sambil menahan tangis. "Cinta seharusnya membuat seseorang merasa bebas, bukan terkurung," jawabnya pelan. Kalimat itu membuat hati Jaka Tarub terasa sesak. Ia sadar bahwa rasa takut kehilangan justru membuatnya menghancurkan kebahagiaan mereka sendiri. Malam itu, Jaka Tarub menangis untuk pertama kalinya, tanpa mampu menahan air matanya. Ia memohon agar Nawang Wulan tetap tinggal bersamanya. Namun di dalam hati Nawang Wulan, luka dan kekecewaan perlahan tumbuh semakin besar. Pagi datang dengan suasana yang dingin dan sunyi. Nawang Wulan berdiri di halaman rumah sambil memegang selendang kayangannya yang kembali bercahaya. Jaka Tarub perlahan menghampirinya dengan wajah penuh harap. "Apa kau benar-benar akan pergi?" tanyanya lirih. Nawang Wulan menatap langit sebelum menjawab pelan. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa tinggal setelah mengetahui semuanya." Jaka Tarub mencoba menahan tangis. Ia berjanji akan memperbaiki semuanya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun Nawang Wulan menggeleng perlahan. "Aku percaya kau mencintaiku," katanya lirih.
Tetapi rasa percaya yang rusak tidak mudah kembali. Mendengar itu, Jaka Tarub hanya mampu terdiam. Ia sadar bahwa penyesalan memang selalu datang terlambat. Langit sore berwarna jingga ketika Nawang Wulan bersiap meninggalkan rumah kecil itu. Angin bertiup pelan membuat suasana terasa semakin sedih. Sebelum pergi, Nawang Wulan menghampiri anak mereka yang sedang tertidur lelap. Dengan tangan gemetar, ia mengusap kepala anaknya sambil menahan tangis. "Aku akan selalu menyayangimu," bisiknya lirih. Jaka Tarub berdiri di dekat pintu dengan mata merah penuh kesedihan. "Jangan pergi," ucapnya pelan. Nawang Wulan menatapnya untuk terakhir kali. Tatapannya dipenuhi cinta sekaligus luka yang mendalam. Dan saat matahari mulai tenggelam, mereka sadar bahwa kebersamaan yang pernah begitu indah kini benar-benar berada di ujung perpisahan. Di halaman rumah yang mulai gelap, Nawang Wulan berdiri sambil menggenggam selendang kayangannya erat. Cahaya lembut mulai muncul dari kain itu. Jaka Tarub masih berharap istrinya berubah pikiran. Namun Nawang Wulan berkata pelan, "Aku tidak membencimu. Bahkan, aku masih mencintaimu." Kalimat itu justru membuat dada Jaka Tarub semakin sesak. "Lalu, kenapa kau harus pergi?" tanyanya lirih. Nawang Wulan menatapnya penuh kesedihan. Karena cinta tanpa kepercayaan akan selalu dipenuhi luka. Air mata jatuh di pipi Jaka Tarub. Sebelum pergi, Nawang Wulan berpesan agar ia menjaga anak mereka dengan baik dan hidup dengan kejujuran, agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Angin malam bertiup lembut ketika cahaya dari selendang Nawang Wulan semakin terang. Perlahan, tubuhnya mulai terangkat dari tanah, diselimuti sinar lembut seperti cahaya bulan. Jaka Tarub berlari mendekat dengan panik. "Nawang Wulan, jangan pergi!" teriaknya penuh putus asa. Namun Nawang Wulan hanya menatapnya dengan mata yang dipenuhi air mata. Tubuhnya terus naik menuju langit malam. Jaka Tarub terus memanggil namanya sambil berlutut lemah di tanah. Dalam beberapa saat, cahaya selendang itu perlahan menghilang di antara bintang-bintang. Dan malam itu, Jaka Tarub sadar bahwa ia telah kehilangan wanita yang paling dicintainya untuk selamanya. Sejak kepergian Nawang Wulan, kehidupan Jaka Tarub berubah sepenuhnya. Rumah kecil yang dulu penuh tawa, kini terasa sunyi dan kosong. Tidak ada lagi suara lembut Nawang Wulan di dapur. Tidak ada lagi senyum hangat yang menyambutnya sepulang berburu. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan bersama istrinya. Bahkan aroma kayu bakar di dapur sering membuat hatinya terasa sesak oleh rindu. Malam menjadi waktu yang paling berat bagi Jaka Tarub. Ia sering duduk sendirian memandang langit penuh bintang sambil berharap Nawang Wulan akan kembali. Namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Dan sejak saat itu, Jaka Tarub hidup bersama kesepian dan penyesalan yang tidak pernah benar-benar hilang. Tahun demi tahun berlalu, tetapi luka di hati Jaka Tarub tidak pernah benar-benar sembuh. Rambutnya mulai memutih dan wajahnya tampak semakin tua. Namun, setiap malam ia masih sering duduk sendirian memandang langit. Ia terus mengingat hari pertama saat melihat Nawang Wulan di telaga. Senyum lembut dan suara tawanya masih terasa jelas di dalam ingatannya. Jaka Tarub akhirnya menyadari satu hal penting dalam hidup. Cinta tidak bisa dipertahankan dengan kebohongan dan paksaan.
Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik pelan ke arah langit malam. "Maafkan aku, Nawang Wulan." Dan sejak saat itu, penyesalan menjadi teman yang selalu menemani sisa hidupnya. Waktu terus berlalu dan generasi demi generasi berganti. Namun, kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan tetap hidup di tengah masyarakat. Cerita tentang manusia yang jatuh cinta kepada bidadari kayangan itu terus diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka sebagai legenda penuh makna. Konon, telaga tempat para bidadari mandi masih tersembunyi jauh di dalam hutan. Banyak orang percaya bahwa pada malam tertentu, suara tawa para bidadari masih terdengar bersama hembusan angin malam. Nama Jaka Tarub dan Nawang Wulan dikenang sebagai kisah cinta yang indah sekaligus menyedihkan. Dari legenda itu, manusia belajar bahwa cinta sejati harus dibangun dengan kejujuran dan kepercayaan. Karena kebohongan sekecil apapun, pada akhirnya bisa menghancurkan kebahagiaan yang paling berharga. Dari kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang kejujuran dan kepercayaan. Kebohongan mungkin mampu menghadirkan kebahagiaan sementara, namun pada akhirnya kebenaran akan selalu terungkap dan meninggalkan penyesalan yang mendalam. Legenda ini mengajarkan bahwa memaksa seseorang untuk tetap tinggal bukanlah bentuk cinta yang sesungguhnya, karena cinta yang tulus seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa terluka. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah legenda Nusantara yang menarik dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.